Koba Channel. Rizky kembali menyapa Sobat Koba. Kali ini Bincang Santai Rizky menghadirkan narasumber, yaitu salah satu direksi dari Koba Group, yaitu Bapak Dedi Hari Kuswoyo. Pak Dedi, sehat-sehat ya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat-sehat. Harus sehat, semangat Pak Dedi ya? Siap, pastinya. Sejarah singkat berdirinya Koba Group itu sebelumnya namanya apa dan kemudian tahun berapa? Silakan Pak Dedi. Sebelumnya saya mau menyapa sahabat Koba Channel dimanapun Anda berada. Halo. Halo semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sedikit akan mengulas tentang bagaimana bisa terbentuknya Koba Group dan asal muasalnya itu sendiri. Awalnya adalah kita membentuk suatu perusahaan yang bernama Koba Mirai Japan. Baik. Itu di tahun 2017. Baik. Dan itu lebih fokus kepada suatu lembaga atau perusahaan yang melatih atau mendidik anak-anak untuk masuk ke dalam program pemagangan ke Jepang. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, kita mendapatkan surat izinnya di tahun 2018 untuk izin pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Baik. Atau sending organisasi. Baik. Kurang lebih di tahun 2018. Kalau sudah ada menyebutkan SO atau sending organization, artinya sudah bisa memberangkatkan. Itu di tahun berapa Pak memberangkatkan? Yang pertama, pemberangkatan pertama. Baik, ya. Setelah kita mendapatkan surat izin SO tersebut di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 di bulan Juli itu pemberangkatan siswa-siswi Koba Mirai Japan yang pertama ke Jepang, yang bertempat di Aichi. Aichi Ken ya Pak ya? Dan itu programnya adalah untuk pekerja magang Kaigo. Kaigo atau perawat Pak ya? Perawat, betul. 2017, 2018, 2019, 2021 sekarang Pak. Betul. Sekarang udah ada Koba Group. Iya. Ya Pak ya? Iya. Ceritain lagi dong Pak. Oh baik. Sehingga bisa menjadi Koba Group ini Pak. Ya. Kemudian kita melebarkan sayap atau membuat perusahaan lagi. Baik. Yang bernama PT Takumi Koba Indonesia. Itu kita dirikan di tahun 2019 Sensei. Apa sih tujuan kita mendirikan PT Takumi Koba Indonesia sendiri? Baik. Itu adalah salah satu wadah untuk memfasilitasi tenaga-tenaga kerja migran di Indonesia untuk bisa bekerja di Jepang dengan jenis visa Tokutegino visa ataupun SSW, Specific Skill Workers itu sendiri. Mungkin ada sedikit beberapa perbedaan pastinya ya Sensei ya. Untuk magang sendiri itu program kita mengirimkan tenaga kerja bukan hanya belajar, mereka juga belajar dan sambil bekerja seperti itu. Dan kontraknya pun juga berbeda ya pastinya. Kalau untuk magang itu kontrak kerjanya 3 tahun. Baik. Selama 3 tahun. Baik. Sedangkan untuk Tokutegino visa atau Specific Skill Worker itu sendiri mereka punya kredibilitasnya beda karena mereka harus benar-benar yang punya skill keahlian khusus dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Dan kontrak kerja mereka itu bisa mencapai 5 tahun dalam satu kali kontrak. Pak, yang membedakan secara signifikan adalah kalau bidang pemagangan adalah 3 tahun. Baik. Kalau misalnya SSW atau Tokutegino itu ada 5 tahun. Ya. Tenaga profesional Pak ya, kalau untuk SSW. Betul. Nah, pertanyaan Rizky nih Pak, mungkin juga Sobat Koba pasti ada pertanyaan. Emangnya pemagangan itu atau sebagai pemagang di Jepang bukannya tenaga ahli juga Pak? Kalau untuk pemagangan sendiri memang tidak diperlukan lagi istilahnya keahlian khusus, meskipun mereka pastinya harus sesuai dengan bidang pekerjaannya. Iya betul Pak. Gitu. Tapi kalau Tokutegino itu punya peraturan atau aturan main sendiri, bahwasanya peserta yang dikirimkan ke Jepang itu memang dia harus mempunyai standar. Pertama pastinya dari segi bahasa. Baik. Nah, bahasa mereka diwajibkan harus bisa mencapai level bahasa JLPT N4 Baik. ataupun GFT Baik. Basic A2. Baik. Seperti itu. Dan kemudian mereka juga harus dibekali dengan skill pekerjaan yang bidang yang mau dikerjakan itu Sensei. Seperti itu. Oke. Jadi misalkan dia
arahnya tujuannya ke Kaigo atau perawat lansia, maka mereka juga harus mengikuti ujian skill seperti itu. Baik. Ya, itu yang membedakan magang dengan program Tokopedia Tino. Alurnya gimana nih Pak Deddy? Susah nggak sih Pak? Belibet nggak sih Pak? Kan ada yang pikir gini, aduh takutnya nih ribet, lagi pandemik begini, terus kemudian mohon maaf Pak ya, betul. Yang paling sensitif, aduh punya duit nggak ya? Nah itu Pak, nanti kita bahas belakangan. Nah, alurnya dulu nih Pak. Baik, untuk alur sendiri pastinya kalau bagi yang belum punya atau belum mempunyai basic sama sekali tentang bahasa Jepang, pastinya kita perlu memberikan pembekalan. Ya. Untuk bisa masuk ke pembekalan seperti itu, para peserta maka harus mengikuti tes seleksi yang diadakan oleh Koba Group. Ya. Pastinya dalam tes seleksi itu sendiri ada yang namanya tes dokumen, kemudian ada tes medical check up. Nah, kemudian pastinya nanti ada tes wawancara. Nah, itulah yang nantinya akan menentukan apakah peserta itu layak, apakah peserta itu betul-betul siap untuk dilatih dan dididik sesuai standar yang dimauin oleh pihak user di Jepang. Kira-kira seperti itu. Bahwa alur pendaftarannya yang pertama tidak ribet, tidak sulit, ya. Yang penting kalian mau. Yang pertama pendaftaran. Nah, pendaftaran nih Pak. Pendaftaran itu apakah harus langsung datang ke Koba di Depok atau bisa online atau bagaimana nih Pak? Untuk pendaftaran sendiri kita ada beberapa metode pastinya. Apabila mereka domisilinya tidak terlalu jauh, misalkan dari wilayah Depok, bisa langsung datang ke kantor kami. Nah, atau kalau seandainya misalkan dia posisinya jauh nih Sensei, di luar pulau atau Jawa, ya, jauh segitu kan, bagaimana saya ingin mendaftar nih? Nah, kita juga punya website. Nah, itu semuanya sudah komplit di dalamnya. Nanti persyaratannya apa aja di situ ada dicantumkan. Jadi mereka tinggal input saja apa berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, itu secara otomatis nanti ke sistem akan terbaca. Kemudian nanti kalau data-datanya sudah lengkap, nanti akan diperiksa bagian administrasi kami. Kemudian nanti akan dikonfirmasi kapan pada saat untuk tes seleksi itu tadi. Kalau memang memungkinkan, misalkan ini sudah memenuhi syarat nih pesertanya, nanti akan kita infokan kapan bisa untuk tes seleksi, karena tes seleksi sendiri itu bisa melalui online. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita cek website, di situ sudah ada informasi yang akurat. Betul. Persyaratan apa saja. Kemudian juga tersedia formulir. Betul. Berarti bisa di-download dan kemudian juga bisa di-upload lagi, kirim langsung ke Koba lagi. Kemudian lampirkan persyaratan-persyaratan dan kemudian nanti tes seleksi. Tes seleksi itu nanti mungkin berupa tes tertulis Pak ya. Kemudian general test mungkin ya, pengetahuan umum. Walaupun nanti juga ada tes bahasa Jepang ya, tapi nanti setelah tes berikutnya Pak ya. Seperti itu. Dan kemudian ada tes MCU atau tes kesehatan. Itu pastinya Pak ya. Pasti itu. Tes MCU atau kesehatan untuk sobat Koba, ketahui harus sehat mental jasmani, artinya fisiknya, tidak bertato, tidak bertindik untuk pria. Benar gitu Pak ya? Ya, seperti itu. Untuk masalah tinggi badan, berat badan. Lalu ada tes interview. Nah, tes interview ini Pak terdiri tes interview apa nih Pak kalau bisa boleh tahu Pak? Untuk interview sendiri atau wawancara, biasanya kita akan melihat dari keseriusan ataupun kesungguhan peserta itu sendiri, karena kan kita juga harus tahu motivasi apa yang dimiliki oleh peserta, supaya misalkan dia mau ke Jepang ini tujuan utamanya apa. Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti dari situ kita akan baca atau kita akan melihat bagaimana sih motivasi anak tersebut untuk mendaftar pelatihan ini, ataukah hanya sekedar ingin sekedar iseng-iseng aja, atau pingin tahu bunga sakuranya saja atau apa. Sedangkan untuk program kejepangan pastinya betul-betul harus kita pastikan bahwasanya anak tersebut memang siap dan mau mengikuti apa yang menjadi aturan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Kalau untuk peserta itu sendiri pastinya untuk masa pelatihan itu kan kurang lebih
hampir 6 bulan ya. 6 bulan Pak ya? 6 bulan pelatihan itu betul-betul mereka harus menguasai bahasanya. Baik secara ibaratnya mungkin secara kosakatanya, penguasaan materi, dan betul-betul untuk percakapannya. Itu yang utama ya Sensei. Dan apakah tadi yang Rizky Sensei sampaikan? Kapan kira-kira peserta itu bisa mendapatkan peluang untuk wawancara dengan pihak user? Itu tidak menutup kemungkinan sebenarnya Sensei. Tidak harus menunggu mereka selesai selama pelatihan itu baru diikutkan interview gitu kan. Nah kalau untuk program magang sendiri meskipun mereka baru misalnya setengah jalan nih, kalau memang ada interview bisa kita coba ikutkan. Nah karena apa? Nanti kan dari pihak Jepang sendiri juga menilai bukan hanya dari segi bahasa, bisa dari attitude, manner, ataupun pengetahuan tentang Jepangnya seperti itu. Jadi peluang untuk interview itu sampai berapa lama ataupun berapa kali kita akan berikan kesempatan. Seperti itu saja. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan secara detail awalnya Koba ya, sebelum menjadi Koba Group, Koba Mirai Japan, jadi Koba Group, kemudian ada Takumi ya. Semuanya dirangkum, semoga bisa dapat mengedukasi ya para sobat yang ingin berangkat ke Jepang, khususnya pemagangan atau visa SSW. Betul. Terakhir Pak Dedi, ya, biaya yang ini yang ditunggu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau berangkat ke luar negeri ke Jepang, aduh aku nggak punya biaya ini, gimana nih Pak? Iya iya betul ya. Itu memang hal seperti itu bukan lagi hal yang pasti, dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat ya. Baik Pak. Untuk Koba Group sendiri, karena memang kita juga punya misi dan visi ya, boleh dibilang kita ingin mengangkat anak-anak muda Indonesia yang punya kualitas dan betul-betul ingin mengembangkan bakat dan karirnya untuk bisa bekerja di Jepang ya Sensei ya. Sebenarnya untuk program pemagangan, baik pemagangan ataupun Tokutei no Visa, sebenarnya semua pastinya membutuhkan biaya ya. Tapi untuk Koba sendiri ada beberapa opsi gitu kan. Apabila memang peserta itu sendiri mempunyai kemampuan secara finansial, pastinya bisa melakukan secara mandiri untuk pembiayaan pelatihan. Pastinya karena pelatihan itu sendiri butuh waktu yang lumayan lama ya Sensei ya. Kurang lebih 6 bulan untuk pelatihan bahasa, 1 bulan untuk pelatihan skill. Nah itu pastinya membutuhkan biaya. Otomatis kalau memang peserta itu mampu, maka kita memberikan arahan ya silakan untuk membiayai secara pribadi atau biaya mandiri Pak. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir untuk adik-adik semua seluruh Indonesia, apabila ingin mencoba untuk ingin bergabung dengan Koba Group sendiri untuk mengikuti pelatihan, kita ada beberapa opsi Sensei. Gitu ya. Artinya program ini ada yang bisa mendapatkan dana bantuan atau dana talangan. Dana bantuan. Soft loan gitu Sensei ya. Jadi biaya untuk pelatihan mulai dia belajar dari nol sampai mereka berangkat ke Jepang itu bisa di-cover oleh pembiayaan soft loan itu tadi. Tapi pastinya itu dengan beberapa persyaratan Sensei ya. Ya, seperti misalkan ada instansi atau lembaga atau kampus atau sekolah yang memang betul-betul sudah menjalin kerjasama dengan pihak Koba Group. Nah, itu baru bisa ditindaklanjutin untuk mengikuti atau siswa-siswinya, alumninya untuk mengikuti program dana soft loan itu. Dan ini lebih ke arah yang kita lebih prioritaskan tadi adalah program yang perawat lansia untuk Kaigo ya pastinya gitu. Jadi untuk dana soft loan ini sendiri kalau memang sekolah-sekolah jurusan keperawatan, kebidanan ataupun kesehatan itu lebih kita prioritaskan. Seperti itu Sensei. Ya. Sobat Koba tadi sudah disampaikan tentang biaya. Jangan takut ya. Alhamdulillah jika kalian ada kemampuan untuk membiayai pelatihan sendiri atau tidak memiliki atau kurang memiliki biaya tersebut, Koba Group menyediakan dana bantuan atau dana talangan atau soft loan
program ini hanya diperuntukkan sementara, yaitu kepada bidang perawat lansia atau KAIGO. Betul. Dana bantuan atau soft loan ini adalah bentuknya kerjasama antara Koba Group dengan instansi pendidikan atau lembaga pendidikan. Betul. Lembaga pendidikan misalnya kampus ya Pak ya, atau Sekolah mungkin keperawatan. sekolah keperawatan. Betul. Baik Pak Dedi, kita Ya. sudah panjang lebar nih bicara tentang Koba, pendaftaran, biaya, bedanya SSW dengan pemagangan. Semoga apa yang sudah Rizky dan Pak Dedi sampaikan pada kali ini dapat mengedukasi Sobat Koba. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan santai Rizky bersama Pak Dedi di Koba Channel. Terima kasih ya Pak Dedi.